Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan ke-6 ini, mata kuliah perilaku organisasional, kita akan membahas materi yaitu dasar-dasar perilaku kelompok. Bangsa Indonesia mempunyai semboyan yang sangat mulia, bahkan semboyan yang sangat patriotisme, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan ini menggambarkan bahwa apabila bangsa Indonesia itu bersatu, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin kuat dan kokoh. Namun sebaliknya, apabila kita itu saling bercerai, saling bermusuhan, saling curiga, saling menyebarkan berita hoax atau fitnah, maka negara Indonesia akan dapat runtuh, hancur, bercerai-berai. Bahkan bisa juga negara Indonesia bisa bubar jika hal ini tidak ada rasa persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat. Begitu juga dengan suatu perusahaan. Perusahaan itu juga memerlukan kerjasama di antara karyawan dan tim yang sangat kuat. Dengan kerjasama antar karyawan dan tim yang kuat, dapat menyebabkan perusahaan tersebut juga akan semakin kuat dan kokoh. Perusahaan yang kuat dan kokoh bisa mencapai suatu kesuksesan atau kemajuan, sehingga ini dapat meraih sasaran maupun target perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita sudah mengetahui kelompok atau tim sehingga kita bisa menjadi kuat dan kokoh. Di sini definisi kelompok atau grup yaitu kerjasama dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kelompok di sini dapat berupa kelompok formal maupun kelompok informal. Kelompok formal yaitu kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan penunjukan penugasan kerja, dengan perilaku yang ditetapkan dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelompok informal yaitu perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Hal ini terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja, mungkin timbul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial para anggotanya. Klasifikasi subkelompok formal. Subkelompok formal di sini ada dua klasifikasi, yaitu yang pertama kelompok komando atau command group. Yang kedua yaitu kelompok tugas atau task group. Kelompok komando atau command group di sini yaitu kelompok yang terdiri atas individu-individu yang mereka itu melapor secara langsung kepada manajernya secara berkala dan secara periodik. Yang kedua yaitu kelompok tugas atau task group. Kelompok tugas di sini yaitu mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok komando itu pada intinya juga merupakan kelompok tugas
Hanya kelompok tugas itu dapat memotong lintas organisasi. Contoh kelompok komando atau command group. Di sini yaitu ada kepala SMU dan 20 anggotanya membentuk sebuah kelompok komando dalam sekolah tersebut. Kelompok komando di sini yaitu yang sebagai ketua atau komandonya yaitu kepala SMU. Sedangkan anggota-anggotanya yaitu terdiri dari 20 guru yang masuk dalam anggota kelompok tersebut. Yang kedua yaitu kelompok tugas atau task group. Kelompok tugas contohnya yaitu apabila ada seorang mahasiswa dituduh atas kejahatan kampus, maka di sini akan dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antara dekan urusan akademis, dekan kemahasiswaan, panitia, pimpinan keamanan maupun penasihat mahasiswa tersebut. Klasifikasi subkelompok informal. Klasifikasi subkelompok informal di sini ada 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok kepentingan atau interest group. Yang kedua yaitu kelompok persahabatan atau friendship group. Kelompok kepentingan atau interest group di sini yaitu orang atau individu yang bergabung dalam kelompok komando atau kelompok tugas yang sama ataupun yang tidak bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan di sini tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing anggota kelompok tersebut. Yang kedua itu kelompok persahabatan atau friendship group. Kelompok persahabatan yaitu perhimpunan sosial yang meluas keluar dari lingkungan kerja. Hal ini mungkin dapat didasarkan atas usia maupun warisan budaya yang sama. Kelompok subinformal akan dapat memberikan pelayanan yang penting, yaitu dengan cara memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial para anggotanya. Individu atau orang bergabung dalam suatu kelompok itu mempunyai berbagai macam alasan. Sehingga di sini alasan bergabungnya ke dalam suatu kelompok yaitu yang pertama rasa aman. Rasa aman di sini maksudnya yaitu individu atau orang yang bergabung dalam suatu kelompok, individu tersebut mempunyai rasa yang aman apabila dibandingkan dengan individu atau orang yang tidak masuk atau tidak tergabung dalam suatu kelompok tersebut. Individu yang tidak masuk dalam kelompok itu tidak mempunyai rasa aman karena dia hanya sendirian. Dengan adanya suatu kelompok, maka individu tersebut mempunyai rasa aman yang tinggi. Yang kedua yaitu soal status. Bergabung dalam suatu kelompok dapat dianggap penting oleh orang lain. Di sini dapat memberikan pengakuan dan status bagi anggota-anggotanya. Maksudnya yaitu individu yang tergabung atau yang masuk dalam suatu kelompok mempunyai rasa status sosial yang tinggi apabila dibandingkan dengan individu yang tidak masuk dalam suatu kelompok. Apabila kelompok tersebut termasuk kelompok yang intelektual atau kelompok yang terpandang, maka anggota-anggota dalam kelompok tersebut mempunyai status dan pengakuan yang lebih tinggi. Mereka itu dianggap dari orang lain mempunyai pengakuan dan status yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak tergabung dalam suatu kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu soal harga diri. Kelompok dapat memberi perasaan harga diri kepada orang, yaitu selain menyampaikan status terhadap mereka yang berada di luar kelompok,
keanggotaan juga dapat memberikan peningkatan perasaan harga diri kepada para anggota kelompok itu sendiri. Maksudnya yaitu individu yang masuk dalam suatu kelompok, dia itu mempunyai perasaan harga diri yang sangat tinggi. Harga diri yang sangat tinggi itu dipengaruhi oleh status dan rasa aman yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Hal ini tidak akan didapatkan individu yang tidak tergabung dalam suatu kelompok. Individu tersebut mempunyai harga diri yang merasa harga diri yang rendah apabila dibandingkan dengan individu yang masuk dalam kelompok tersebut, harga dirinya akan naik menjadi harga diri yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu alasan afiliasi. Kelompok-kelompok dapat memenuhi kebutuhan sosialnya. Orang-orang dalam suatu kelompok tersebut akan menikmati interaksi yang teratur. Yang teratur ini diberikan oleh keanggotaan kelompok tersebut. Bagi kebanyakan orang, interaksi pada pekerjaan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan akan afiliasinya. Yang kelima yaitu tentang kekuatan. Kekuatan yang tidak dapat dicapai secara individu seringkali menjadi mungkin melalui tindakan dalam kelompok tersebut. Maksudnya di sini yaitu individu yang tergabung atau masuk dalam suatu kelompok itu dia mempunyai kekuatan yang lebih besar, yang sangat tinggi. Karena dalam kelompok tersebut terdapat jumlah kekuatan anggota dalam satu kelompok. Hal ini tidak didapatkan apabila individu itu tidak masuk dalam suatu kelompok. Individu tersebut mempunyai dia merasa lemah dan tidak mempunyai kekuatan, sehingga akhirnya dia itu masuk dalam suatu kelompok yang akan dia itu mempunyai kekuatan yang sangat tinggi atau yang sangat besar. Yang keenam yaitu soal pencapaian tujuan. Terdapat saat di mana membutuhkan lebih dari satu orang untuk menyelesaikan suatu tugas. Terdapat sebuah kebutuhan terhadap kelompok bakat, pengetahuan, atau kekuatan dengan tujuan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Maksudnya di sini yaitu dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Di sini untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan dibutuhkan lebih dari satu orang. Sehingga di sini dengan lebih dari satu orang itu terdapat berbagai macam bakat, pengetahuan maupun kekuatan. Yang ketiganya ini dijadikan satu sehingga tujuan atau pencapaian tujuan dalam suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan itu dapat tercapai. Setelah kita mengenal kelompok, kita juga mengenal istilah tim. Di sini jenis-jenis tim terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tim penyelesai masalah. Yang dimaksud dengan tim penyelesai masalah yaitu kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 sampai dengan 12 karyawan dari departemen yang sama. Mereka itu bertemu selama beberapa jam seminggunya untuk mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki kualitas tim tersebut. Selain itu untuk memperbaiki efisiensi maupun lingkungan kerja dalam suatu tim tersebut. Yang kedua yaitu tim kerja swakelola. Tim kerja swakelola ini
sekelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa terhadap pelanggan yang internal maupun pelanggan eksternalnya. Yang kedua, tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi yaitu tim yang anggota-anggotanya terdiri dari individu-individu dari berbagai macam departemen atau fungsi-fungsi tertentu. Yang keempat, yaitu tim secara virtual. Tim secara virtual yaitu tim yang anggota-anggotanya berada pada lokasi yang berjauhan. Mereka itu berkomunikasi secara jarak jauh melalui peralatan elektronik seperti email, konferensi via telepon maupun video, fax maupun internal. Di sini kita sering mengenal pertemuan-pertemuan secara tatap maya atau melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet, sehingga anggota-anggota tersebut berkomunikasinya melalui Zoom secara jarak jauh. Anggota-anggotanya tidak dapat bertemu secara langsung, namun mereka itu bertemu melalui dunia maya atau melalui alat elektronik, yaitu internet. Efektivitas suatu tim itu dapat tercapai apabila ini menurut Lutan 2016 halaman 531, dia mengatakan bahwa tim itu menjadi lebih efektif apabila, yaitu yang pertama, jumlah anggotanya dalam suatu tim dipertahankan kecil. Di sini maksudnya tim tersebut anggotanya tidak besar atau tidak bertambah gemuk atau besar, anggotanya tidak banyak. Karena dengan jumlah tim yang kecil, maka tim tersebut menjadi lebih efektif dibandingkan dengan anggota tim yang sangat besar. Karena biasanya jumlah anggota yang sangat besar itu terjadi banyak pemborosan, sehingga tidak efektif maupun lebih dan tidak efisien. Anggotanya itu dipilih berdasarkan motivasi dan kompetensinya. Di sini maksudnya yaitu anggota yang masuk dalam suatu tim tersebut itu dia dipilih berdasarkan motivasi dan kompetensi masing-masing. Misalnya tim sepak bola, anggota yang dipilih atau yang menjadi kesebelasan dalam suatu sepak bola itu dia harus mempunyai motivasi yang tinggi demi olahraga sepak bola, juga mempunyai kompetensi dalam olahraga sepak bola. Mungkin dia itu kompetensinya di bidang menjadi kiper atau striker, sehingga anggota dalam tim sepak bola memilih anggota-anggota atau kesebelasannya itu berdasarkan motivasi dan kompetensi masing-masing posisi yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu terdiri orang-orang dengan tipe keterampilan yang berlainan dan bersifat komplementer. Tim yang efektif di sini yaitu keterampilannya itu yang berlainan, tidak hanya satu keterampilan saja. Misalnya dia mempunyai keterampilan di bidang elektro. Ada juga anggota tim lain yang mempunyai bidang mungkin dia di bidang tentang administrasi atau pembukuan, sehingga dengan berbagai macam keterampilan yang ada dalam satu tim, maka tim tersebut akan lebih efektif. Selanjutnya yaitu anggota tim mempunyai komitmen pada tujuan bersama atau tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam menjabarkan tujuan bersama tersebut, itu tujuan bersama menjadi tujuan kinerja yang sangat smart. Itu kinerja yang lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih akurat. Selanjutnya yaitu tugas-tugas dirancang secara interdependen.
menjadikan kelompok terlihat eksklusif, sehingga anggotanya menjadi senang jika dilibatkan dalam suatu tim. Dan yang terakhir yaitu kohesivitas kelompok dapat ditingkatkan. Disfungsi kelompok dan tim di sini yaitu dapat timbul disfungsi atau tidak berfungsinya suatu kelompok maupun suatu tim. Di antaranya yaitu terjadi pelanggaran norma kelompok. Pelanggaran norma kelompok ini dapat menghasilkan perilaku antisosial seperti pelecehan seksual, berbohong, korupsi, nepotisme maupun soal absensi. Absensi di sini yaitu mungkin karyawan atau anggota kelompok itu pulang lebih cepat atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Disfungsi yang kedua yaitu adanya ambiguitas peran. Ambiguitas peran ini terjadi ketika karyawan itu tidak tahu apa yang mereka harus dikerjakan. Sehingga tim tersebut apabila anggotanya itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan, di sini tim atau kelompok akan menjadi terganggu. Dengan terganggunya suatu kelompok atau tim, sehingga di sini akan muncul disfungsi dalam kelompok atau dalam suatu tim. Yang selanjutnya yaitu konflik peran terjadi jika terdapat tekanan demi kelompok. Seseorang diminta melakukan sesuatu di luar kemampuan dan bertentangan dengan nilai pribadinya. Yang terakhir yaitu kemalasan sosial. Kemalasan sosial ini bisa terjadi apabila anggotanya itu mengurangi upaya dan tingkat kinerja ketika mereka melakukan fungsinya sebagai anggota kelompok. Tahapan-tahapan perkembangan kelompok di sini ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan atau forming, kedua tahap timbulnya konflik atau storming stage, yang ketiga yaitu tahap normalisasi atau norming stage, yang keempat tahap berkinerja atau performing stage, dan yang terakhir yaitu tahap pembubaran atau unzoning stage. Kita mulai tahap yang pertama, yaitu tahap tentang pembentukan atau forming. Pada tahap pembentukan di sini yaitu memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji ke dalam air. Maksudnya menguji dalam air itu sejauh seberapa kuat dia itu, seandainya menyelam itu berapa kuat, atau pernafasannya kekuatannya itu seberapa jauh, sehingga di sini akan dapat menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima dalam suatu kelompok. Pada tahap pembentukan ini dianggap selesai, yaitu ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka itu sudah sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua yaitu tahap timbulnya konflik atau storming stage. Tahap timbulnya konflik yaitu satu dari konflik yaitu konflik intra kelompok. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok tersebut terhadap setiap individu. Tahap timbulnya konflik itu dianggap selesai apabila terdapat sebuah hierarki yang relatif kelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap normalisasi atau norming stage. Tahap normalisasi di sini yaitu tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok menunjukkan kekohesifannya. Tahap normalisasi terdapat sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan tersebut. Tahap normalisasi dianggap selesai ketika struktur kelompok itu menjadi solid
dan kelompoknya telah mengasimilasi serangkaian ekspektasi definisi yang benar atas perilaku anggota kelompoknya. Tahap keempat yaitu tahap performing atau berkinerja. Pada tahap atau titik ini yaitu struktur telah sepenuhnya fungsional dan dapat diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir yaitu tahap pembubaran atau adjourning state. Untuk kelompok kerja yang permanen berkinerja yaitu tahap akhir dalam perkembangan mereka. Tetapi untuk komisi, tim, angkatan tugas sementara, dan kelompok kerja yang mempunyai tugas terbatas untuk dilakukan terhadap tahap pembubaran. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas yang tinggi dalam suatu kelompok ini. Sebagai gantinya, perhatian diarahkan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Respon dari anggota kelompok sangat bervariasi, terutama mereka itu ada perasaan gembira, bersenang-senang dalam persahabatan maupun pertemanan yang didapat selama mereka berkelompok. Faktor-faktor kesuksesan suatu kelompok di sini ada tiga tahap, yaitu yang pertama tahap orientasi phase, kedua tahap evaluation phase, dan ketiga yaitu tahap control phase. Tahap orientasi phase di sini yaitu anggota yang baru masuk dalam suatu kelompok atau mereka baru mendirikan suatu kelompok akan bertanya, mencari dan saling memberi informasi mengenai tujuan dan hakikat tugas dalam kelompok tersebut. Kedua yaitu tahap evaluation phase. Pertanyaan yang diajukan pada tahap evaluation phase di sini yaitu anggota kelompok berkisar seputar peran anggota kelompok dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok. Pada tahap ini terjadi semacam pengekspresian opini dan perasaan dari anggota kelompok tentang berbagai isu yang berkembang. Terakhir yaitu tahap control phase. Pada tahap control phase di sini yaitu para anggota kelompok saling membuat statement atau pernyataan dan mereka itu mencari serta memberi petunjuk pada sesama anggota kelompoknya. Di sini akan saling bermunculan pendapat baik yang positif maupun yang negatif dari anggota kelompok secara substansial. Pada tahap kontrol ini mulai tampak soliditas kelompok dan minat mereka dalam suatu kelompok. Struktur kelompok dibagi menjadi 5, yaitu struktur peran, struktur normal, struktur status, struktur ukuran, dan yang terakhir yaitu struktur kekohesifan. Kita bahas yaitu struktur yang pertama yaitu struktur peran atau role. Peran di sini yaitu serangkaian pola perilaku yang diharapkan diikat dekat dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Suatu peran di sini ada 4 peran, yaitu yang pertama identitas peran atau role identity. Identitas peran di sini yaitu sikap tertentu dan perilaku secara aktual. Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka itu berada dalam sebuah situasi. Yang kedua yaitu persepsi peran atau role perception. Role perception di sini yaitu pandangan seseorang bagaimana seharusnya mereka itu bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu tentang ekspektasi peran atau role expectation. Ekspektasi peran di sini yaitu apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana harus bertindak dalam suatu situasi. Yang terakhir yaitu konflik peran atau role konflik. Role konflik di sini yaitu situasi di mana seseorang itu dihadapkan dengan ekspektasi perannya yang berlainan. Struktur yang kedua yaitu struktur normal.
yaitu yang dimaksud dengan norma di sini yaitu standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok tersebut. Dalam norma kelas umum terdapat berbagai macam jenis norma, yaitu yang pertama norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, maupun norma aplikasi sumber daya. Dalam struktur norma, di sini kita mengenal dua istilah, yaitu kelompok referensi dan konfirmitas. Yang dimaksud dengan kelompok referensi yaitu kelompok-kelompok penting, di mana individu yang menjadi anggota atau berharap menjadi anggota akan disesuaikan dengan norma individu tersebut. Yang kedua yaitu konfirmitas. Konfirmitas yaitu cara seseorang menyesuaikan perilaku agar selaras dengan norma-norma kelompok tersebut. Struktur yang ketiga yaitu struktur status. Status di sini yaitu sebuah posisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial, diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain, meresap dalam setiap masyarakat. Dalam status kita mengenal bermacam-macam status. Di sini yaitu yang pertama yaitu adanya status dan norma. Kedua, status dan interaksi kelompok. Yang ketiga, ketidaksetaraan status. Dan yang terakhir yaitu status dan kultur. Status dan norma di sini yaitu status telah terlihat memiliki pengaruh menarik pada kekuatan norma dan tekanan untuk menyelesaikan diri. Misalnya di sini anggota yang berstatus lebih tinggi, mereka itu seringkali diberi kebebasan yang lebih untuk menyimpang dari norma dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain. Anggota yang berstatus lebih tinggi juga mempunyai lebih mampu menolak tekanan konformatis dibandingkan rekan-rekan yang berstatus lebih rendah. Selanjutnya itu status dan interaksi kelompok. Interaksi di antara anggota kelompok dipengaruhi oleh status. Misalnya, orang yang berstatus tinggi cenderung mereka itu lebih tegas, lebih sering berbicara secara terbuka, mengkritik, menyatakan perintah, ataupun menginterupsi orang lain. Perbedaan status sebenarnya ini dapat menghalangi keragaman ide dan kreativitas dalam kelompok. Karena anggota yang berstatus lebih rendah, mereka itu cenderung menjadi peserta yang kurang aktif dalam suatu diskusi. Di sini artinya yaitu seseorang yang mempunyai status yang lebih tinggi itu mereka itu lebih aktif. Lebih aktif di sini yaitu mungkin dia itu lebih tegas, bicaranya apa adanya atau secara terbuka, sering mengkritik, bahkan menginterupsi orang lain. Di sini mereka itu dengan perbedaan dapat menghalangi keragaman ide atau kreativitas karena anggota yang berstatus lebih rendah mereka itu cenderung lebih pasif atau tidak aktif dalam diskusi-diskusi tersebut. Selanjutnya yaitu ketidaksetaraan status. Para anggota kelompok penting untuk percaya bahwa status hierarki itu setara. Ketika terjadi ketidaksetaraan, maka akan dapat menciptakan dan menghasilkan berbagai jenis perilaku korektif. Yang terakhir yaitu tentang status dan kultur. Pentingnya status memang bervariasi di antara kultur. Kita ambil contoh yaitu orang Prancis sangat sadar akan statusnya. Namun demikian untuk orang Amerika Latin maupun orang Asia, mereka itu cenderung kurang mencolok. Status cenderung diberikan lebih pada pencapaian yang didapat daripada gelar dan silsilah anggota keluarga. Selanjutnya itu soal ukuran kelompok. Suatu kelompok
dapat diajukan suatu pertanyaan, yaitu apakah ukuran dari sebuah kelompok itu dapat mempengaruhi kelompok secara keseluruhan? Jawabannya pasti ya. Namun demikian, pengaruhnya itu tergantung pada variabel yang ada. Contoh yaitu kelompok yang lebih kecil, mereka lebih cepat dalam menyelesaikan suatu tugas daripada kelompok yang anggotanya lebih besar atau lebih banyak. Yang terakhir yaitu tentang kekohesifan. Yang dimaksud dengan kekohesifan di sini yaitu tingkat di mana para anggotanya itu saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut. Kita lihat bagian hubungan antara kohesifan kelompok dengan norma-norma kinerja. Di sini yaitu apabila kekohesifan kelompok itu tinggi, maka norma kinerjanya juga sangat tinggi. Ini dapat menyebabkan produktivitasnya juga tinggi. Kekohesifan rendah, di sini norma kinerjanya tapi norma kinerjanya tinggi. Di sini akan menghasilkan produktivitasnya itu menengah. Begitu juga sebaliknya. Norma kinerja yang rendah, maka atau norma kinerja rendah tapi kohesifan yang tinggi itu dapat menyebabkan produktivitas itu menjadi rendah. Juga norma kinerjanya rendah dan kohesifnya rendah, produktivitasnya menengah, bahkan juga produktivitas menjadi rendah. Pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Pengambilan keputusan dalam satu kelompok ini ada ibarat yaitu dua kepala lebih baik daripada satu. Maksudnya di sini yaitu untuk pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada satu orang saja, tapi lebih baik didasarkan lebih dari satu orang. Sehingga apabila pengambilan keputusan itu didasarkan pada lebih dari satu orang, maka ada dua berbagai macam alternatif yang dilakukan dalam pengambilan keputusan kelompok tersebut. Keunggulan pengambilan keputusan kelompok itu ada berbagai macam keunggulan, yaitu yang pertama dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua adanya heterogenitas. Saya ulangi lagi, yaitu yang kedua yaitu adanya heterogenitas atau keragaman pandangan yang lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu penerimaan atas sebuah solusi akan meningkat. Efektivitas dan efisiensi suatu kelompok terkait dengan akurasi. Keputusan kelompok biasanya lebih akurat dibandingkan dengan keputusan rata-rata individu dalam sebuah kelompok, tetapi kurang akurat apabila dibandingkan penilaian dari anggota kelompok yang paling akurat. Jika efektivitas keputusan itu didefinisikan dalam hal kecepatan, individu lebih unggul. Namun demikian, jika kreativitas itu penting, kelompok cenderung lebih efisien dibandingkan individu. Jika efektivitas berarti tingkat penerimaan atas solusi akhir yang dicapai. Sekali lagi, kelompok lebih efektif dibandingkan dengan individual. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Di sini ada dua fenomena, yaitu yang fenomena pertama adanya pemikiran kelompok atau group think. Pemikiran kelompok yang berhubungan dengan norma. Hal ini mendeskripsikan situasi-situasi di mana tekanan-tekanan kelompok untuk konformitas menghalangi kelompok tersebut secara kritis, menilai pandangan-pandangan yang tidak biasa, minoritas, atau yang tidak populer.
Fenomena yang kedua yaitu terjadinya pergeseran kelompok. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam mendiskusikan seragam alternatif dan sampai di sebuah solusi, para anggota kelompok cenderung melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pertahankan. Pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok di sini yaitu para anggota kelompok merasionalisasikan semua penolakan terhadap asumsi-asumsi yang mereka buat. Tidak peduli seberapa kuat bukti-bukti yang ada berkontradiksi dengan asumsi mereka. Para anggota memberikan tekanan-tekanan langsung pada mereka yang untuk sementara mengekspresikan keraguan tentang pandangan kelompok atau mempertanyakan validitas argumen yang mendukung alternatif yang disukai oleh mayoritas. Para anggota mempunyai keraguan atau mempunyai sudut pandang yang berbeda. Di sini untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat dengan apa yang tampak sebagai konsensus dalam suatu kelompok. Tampak adanya ilusi dari kebulatan suara. Jika seseorang tidak berbicara, maka dia itu dianggap bahwa dia setuju terhadap pemikiran atau keputusan kelompok. Selain kelebihan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok, itu ada kelemahan. Di sini kelemahan pengambilan keputusan dalam kelompok yaitu yang pertama, memakan waktu yang lebih lama karena pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, tidak hanya berdasarkan satu suara saja, melainkan suara yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua yaitu terdapat tekanan-tekanan konformitas dalam kelompok. Yang ketiga, diskusi didominasi oleh satu orang atau sedikit anggota. Maksudnya di sini yaitu kelemahannya yaitu diskusi dalam satu kelompok itu biasanya didominasi oleh individu yang mempunyai status yang lebih tinggi atau mereka yang mempunyai derajat yang lebih tinggi. Mereka itu biasanya lebih tegas, juga lebih sering mengeluarkan kritik dibandingkan dengan anggota yang kurang atau statusnya lebih rendah. Anggota yang statusnya lebih rendah, mereka itu cenderung pasif atau tidak aktif dalam pengambilan keputusan atau dalam suatu diskusi. Yang keempat yaitu tanggung jawab individual tidak jelas. Karena ini tanggung jawab berarti menjadi tanggung jawab secara keputusan kelompok, bukan keputusan individu. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Di sini ada 3 teknik dalam pengambilan keputusan kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang berinteraksi merupakan kelompok biasa, di mana para anggotanya itu saling berinteraksi secara tatap muka, yaitu secara langsung, face to face dengan para anggotanya. Yang kedua yaitu tukar pikiran atau brainstorming, merupakan sebuah proses pembangkitan ide yang secara khusus mendorong semua alternatif apapun, sementara ini menahan kritik atas alternatif tersebut. Yang terakhir, yang ketiga yaitu teknik kelompok kelompok nominal, merupakan sebuah metode pengambilan keputusan kelompok di mana para anggota individu bertemu secara tatap muka untuk menyatukan penilaian dengan cara sistematis tetapi independen. Demikian materi perkuliahan yang ke-6 ini yang membahas tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Semoga apa yang telah saya sampaikan, materi-materi ini bisa mahasiswa itu mengetahui atau memahami masalah dasar-dasar perilaku dalam suatu kelompok. Misalnya pengertian kelompok, tahapan-tahapan kelompok,
kelebihan maupun kelemahan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Demikian perkuliahan pada kali ini. Sekali lagi, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.